Nah, sayangnya kita di Indonesia ini kalau kita menceritakan tentang prestasi dan kebaikan seseorang itu Dikira sombong. dikira sombong, satu, dikira menjilat, ngebaik-baikin, dikira karena suka. Padahal bukan karena suka atau karena ngejilat atau apa, karena gentle. Kita harus Apresiasi. apresiasi, kita harus akui. Karena kita lebih asik menceritakan keburukan. Iya. Sangat sangat senang hati gitu kalau menceritakan keburukan. Karena kalau nggak menceritakan, mengapresiasi itu seakan-akan orang itu lebih gitu. Iya, terutama gue pribadi Padahal gak gitu. tuh karena aku ini punya rasa yang tajam, satu. Yang kedua aku bisa baca karakter. Ya itu karunia Tuhan. Nanti aku ngomong begini ini dianggap sombong. Karunia Tuhan yang dikaruniakan kepadaku sehingga aku punya ketajaman rasa dan bisa baca karakter. Mau percaya mau tidak terserah. Nah, kupastikan 1000%. Kalau orang itu tidak something di mataku tidak akan kubaca. Tidak akan kuceritakan. Nah, tujuan kuceritakan ini biar kita tuh termotivasi gitu untuk jadi sesuatu yang bernilai. Betul. Nah, kebanyakan aku nih korban menurutku. Karena kebanyakan kita ini kalau menceritakan kebaikan tuh dianggap karena ada maunya. Iya, karena mayoritas kayak gitu. Ya, karena mayoritas kayak gitu. Jadi gue nih kalau ngomong begitu tuh nanti ujung-ujungnya pasti kan ada maunya. Iya. Pasti kan oprok. Susah. Semua bersuara untuk berbuat kebaikan. Ketika kita menceritakan kebaikan pun salah. Jadi maunya tuh apa gitu. Yang nggak tahu, bingung. Kita harus berkasih sayang. Ketika berkasih sayang, itu pencitraan. Kita harus solidaritas. Ketika solidaritas, itu pencitraan. Nah, lebih ini lagi, Gi. Ini kan mau dekat-dekat pemilu. Iyalah. Nah, yang kurasakan tuh adalah ibaratnya Pak Erik tuh ngarah-ngarah ke sana kan. Iya. Yang kurasakan. Nah, ini nanti dianggap nih. Padahal cerita aja gitu. Pokoknya lucu-lucu sekarang. Cerita aja, mengapresiasi, senang, bangga Indonesia punya Pak Erik, seorang Pak Erik Thohir gitu. Punya Ahmad Dhani, punya Rhoma Irama. Yang pasti nama Indonesia akhirnya bagus di mata negara lain. Nah, itu maksudnya tuh ke situ ya. Iya, payah lah. Ya, ajar kasih tahu biar nggak salah. Ya salah. Ketika aku tidak sembarangan mengangkat orang. Maksudnya tidak sembarangan menceritakan orangnya. Walaupun aku tidak tahu, ibaratnya dia tidak kenal aku kan. Tapi ketika kita gentle untuk mengakui atau mengapresiasi seseorang yang luar biasa, ya salahnya di mana? Enggak salah itu. Tapi kebanyakan orang berbicara. Satu lagi, apa berbicara? Kebanyakan orang berbicara seakan-akan mengapresiasi, padahal nggak ada maunya. Iya. Ya itu udah dapat sesuatu dari situ. Itu dari zaman. Nah, satu, yang kedua, Pak Erik ini kan salah satu pribadi yang berprestasi. Iya. Nah, otomatis rumah tangganya adem. Iya. Nggak usah dibahas itu, pasti adem. Di rumah tangga berantakan ada nggak sih? Gimana mau mikir? Nah, markasnya. Iya. Ya. Jadi ketenangan dalam sebuah rumah tangga itu menentukan prestasi hidup juga. Kita punya skill, kita berpendidikan tinggi, kita punya modal, tapi tiap keluar rumah berantem mulu kan.
di rumah. Belum mikirin di rumah, belum mikirin nanti di luar gitu Nah, kan. itu. Jadi bagaimana sebuah perang itu akan menang kalau markas kacau. Itu aja analoginya. Bagaimana kita akan sampai ke cita-cita kalau kita keluar dari rumah kita sendiri merasa tidak nyaman. Ya. Nah, menurutku Pak Erik itu salah satu sudah pasti itu. Artinya baik di pekerjaan maupun di kehidupan pribadi, Pak Erik ini adalah contoh. Contoh. Yang kedua, satu, sayangnya aku nih nggak bisa bahasa Inggris, tapi aku coba lah ya. Low profile. Biasa aja gitu orangnya. Ya, biasa. Walaupun udah malang Seabrek-abrek, melintang, iya. punya ini dan itu Tapi aku di melihat, luar, iya, tapi aku melihatnya biasa aja gitu. nggak, Kayak orang biasa aja, iya, sederhana aja gitu. nggak jadi sosok Inggris gitu kan, Iya, enggak. kayak ngomong kan. Ya dia tuh kan Tetap terlihat orang Indonesia. Iya, iya. Enggak ke jet-setan. Ya. Kan gitu. Kadang pemahaman orang tuh kalau sering keluar negeri dianggap pintar gitu, cerdas. Padahal keluar negeri beli tas yang harganya sama aja dengan Indonesia. Cuma karena luar negerinya itu jadi bangga gitu. Iya. Salah satu orang yang udah malang melintang di Eropa itu, luar negeri, tapi tetap aja kelihatan di Indonesia biasa aja. Nah, menurutku itu pantas dibahas, pantas untuk diceritakan. Ada yang nggak seperti itu, tapi ke Inggris-Inggrisan kan banyak gitu. Iya. Ke barat-baratan. Ya kan? Pak Erik tuh kan Enggak sama sekali. biasa aja. Biasa aja. Mungkin kalau kita tidak kenal, terus nongkrong, pasti kita lihat bukan siapa-siapa gitu. Nggak kelihatan dia Karena cerdas. pembawaannya ya Biasa sederhana. aja. Iya. Cara dia ngomong pun lucu, ngasih tahu ke orang tuh kan. Tapi merubah gitu. Nah, orang yang berpikir besar tuh orang yang mau menciptakan sesuatu, yang membuat sesuatu, membuat perubahan. Nah, itu orang besar. Apa namanya, duit itu efek. Nah, Iya. duit itu efek dari apa yang dilakukan. Kita hidup perlu uang. Iya. Kamu kerja buat apa? Buat dapat uang. Gitu. Ya, betul sih. Iya betul sih. Tapi Udah pasti. Sudah pasti. Jadilah manusia berprestasi, duit ngikut gitu. Nah, dalam berpikir besar nih, punya kecerdasan, punya mental. Tapi kalau sendirian? Nah, itu dia. Jadi gimana caranya menemukan? Atau apakah bisa dengan sendirian itu akhirnya tetap bisa membuat sesuatu? Gak bisa. Atau satu-satunya jalan menemukan orang yang bisa diajakin tim dengan pemikiran yang sama gitu? Susah nyarinya, gampang nyarinya itu, tapi susah gimana sih? Gitu ya. Jadi kalau mau buat tim itu supaya jadi orang hebat, ya nggak apa-apa duit gitu. Kalau kita mau buat tim, terus di tim itu yang diomongin apa-apa duit, nah udah pasti nggak besar. Jadi kalau punya pemikiran besar, carilah orang-orang yang nggak mikirin duit. Iya, bagi orang yang berpikir besar tuh duit tuh efek ngikut. Ya. Kita buat dulu sesuatu, baru nanti uangnya datang. Nah, kebanyakan orang itu kan nggak tahu buat apa, pokoknya duit banyak. Modal dikit. Ya, ujungnya ngakal-ngakalin gitu.